NPD, asal dari SMPN 1 Bantar Kalong. Saya akan menyajikan inovasi media pembelajaran tentang sistem ekspresi manusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana sekarang? Kalian sehat semuanya? Sehat. Sebelum kalian belajar, kalian berdoa dulu. Ya, sebelum belajar, baiknya kita berdoa. Berdoa adalah kehidupan. Berdoa selesai. Sekarang hari ini hari Senin. Ada yang tidak masuk sekolah. Jadi hadir semuanya. Kelas 8A sekarang hadir semua. Alhamdulillah sehat semuanya. Semangat belajarnya? Semangat. Sebelum kalian belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Kalian semuanya berdiri. Jiwanya bangga katanya untuk Indonesia. Masih semangat sekarang belajarnya setelah kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ya, kalian tahu gak semangat belajarnya? Ayo dengarkan dulu Ibu. Kita ice breaking dulu ya, sebelum kita ke materi. Kalau misalkan Ibu bilang hijau, kalian tepuk tangan 1. Oke? Terus kalau Ibu bilang merah, kalian tepuk tangan 2. Kemudian yang pertama tadi hijau, yang kedua merah, yang ketiga sekarang kuning. Kalau tepuk tangan kuning ketiga, berarti Ibu bilang kuning, tepuk tangannya 3 kali. 1, 2, 3. Ya, siap? Ya. Coba merah, hijau, kuning, hijau, kuning, merah. Sudah sekian. Semangat kan belajarnya? Semangat. Sekarang Ibu akan mempelajari mengenai pembentukan urin. Waktu minggu kemarin Ibu ketemu sama kalian kan? Kalian belajar mengenai ginjal. Masih ingat? Itu adalah sistem ekskresi.
Terus di dalam sistem ekspresi itu ada alat-alatnya. Ya, masih ingat? Apa saja sih alat-alatnya itu? Untuk ekspresi itu alatnya apa saja? Ginjal. Kemudian di dalam ginjal itu ada yang disebut dengan nefron. Siapa yang tahu apa fungsi dari nefron? Untuk menyaring. Itu adalah fungsi dari nefron. Masih ingat semuanya? Masih. Kemudian di dalam nefron itu ada bagian-bagiannya. Ada yang disebut dengan glomerulus dan kapsula Gomen. Nah, sekarang karena kalian sudah tahu mengenai nefron, mengenai ginjal sama fungsi-fungsinya, sekarang kita akan belajar mengenai apa tadi itu? Pembentukan urin. Sebelum ke materi, kalian harus tahu dulu tujuan dari pembelajarannya itu. Yang pertama, kenapa kita akan mempelajari mengenai pembentukan urin? Yang pertama adalah penyaringan supaya peserta didik itu tahu tentang penyaringan darah atau pembentukan urin di dalam ginjal. Yang kedua, tujuan pembelajaran itu adalah supaya kalian bisa membuat alat peraga pembentukan urin atau penyaringan darah. Ya, itu adalah tujuan pembelajarannya. Di meja kalian sekarang sudah ada alat-alat sesuai dengan yang kemarin sama kalian sudah dikumpulkan. Kemudian kalian sudah membuat rangkaiannya kemarin. Rangkaiannya kan sudah ada seperti yang ini adalah rangkaian pembentukan urin. Yang sama kelompok ini, kelompok Busdiara ya ketuanya. Ini sama kelompok Busdiara yang ini sudah ditulis rancangannya. Nah, sekarang kalian buat di dalam stereofoam ini, kalian bentuk bagaimana proses pembentukan urin. Kemarin ibu sudah membuat medianya di rumah. Nah, medianya itu seperti ini. Ada di sana di meja kalian alat-alatnya semuanya. Ada. Lihat, yang pertama itu ini adalah namanya apa? Corong. Ada corong di sana? Ada. Kemudian yang kedua ini adalah selang. Ini adalah selang water pass namanya. Ini adalah untuk membuat alat-alatnya, alat-alat pembentukan urinnya. Kemudian yang ketiga alatnya itu berupa ini, apa ini namanya? Ini adalah kertas atau label alat-alat pembentukan urin. Selain itu kalian nanti akan ini ada namanya adalah aqua. Ini botol aqua ini adalah fungsinya untuk menampung urin sesungguhnya. Nanti si urin sesungguhnya masuk ke sini. Ya. Nanti sama kalian dirancang sesuai dengan imajinasi kalian ya. Terus sama kalian mau ini diberi gambar apa terserah kalian. Nanti setelah itu sama kalian presentasikan. Mengerti? Mengerti. Coba sekarang mulai buat sekarang. Yang pertama kalian
Gantinya, dia mulai. So, sudah beres semuanya? Sudah. Kalau sekarang sudah beres, berarti kalian sudah siap untuk presentasi ke depan. Perwakilan satu kelompok 2 orang untuk menjelaskan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses pembentukan urin. Langkah pertama untuk pembentukan urin adalah datangnya si darah. Setelah masuknya darah, itu akan diproses di filtrasi dan akan menuju glomerulus. Sehabis dari glomerulus, kita akan melalui resorpsi. Lalu setelah itu, si darah akan menuju bulus proxima. Setelah itu dan akan melewati lengkung Henle. Sehabis melewati lengkung Henle, si darah itu akan menjadi urin. Lalu sudah menjadi sesungguhnya akan keluar dari kandung kemih ke urin sesungguhnya. Jadi ini adalah urin yang sesungguhnya. Yang pipis kalian yang waktu kalian pipis itu yang warnanya kuning, ini adalah hasil dari pembentukan urin atau yang disebut dengan penyaringan darah. Kenapa ini warnanya merah? Ini diibaratkan sebagai darah. Kemudian kalau ini difiltrasi, ini namanya urin apa? Ada yang disebut dengan urin primer, ada yang disebut dengan urin sekunder. Pas filtrasi namanya ini urin sekunder, sedangkan ini urin primer. Sedangkan pas reabsorpsi ini namanya urin sekunder. Sedangkan yang terakhir, proses yang terakhir atau augmentasi ini namanya urin sesungguhnya. Ini hasilnya. Mengerti? Jadi sekarang kalian tahu bagaimana proses pembentukan urin? Tahu. Bukan. Proses pembelajaran dari awal sampai akhir, dari kalian membuat alat peraga, alat ekspresi atau pembentukan urin atau penyaringan darah, kalian sudah beres semuanya. Kalian sudah mengerti semuanya. Mengerti. Nah, sekarang karena waktunya mau habis, sekarang sebelum ke penutupan kita akan merefleksi hasil belajar kalian. Dari hasil belajar yang tadi, apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran yang sekarang ini? So, siapa yang mau mengungkapkan apa yang
Siapa? Sarah. Apa Sarah? Apa saja yang didapatnya? Di dalam pembentukan urin itu ada 3, yaitu filtrasi yang menghasilkan urin primer, kemudian reabsorpsi yang menghasilkan urin sekunder, yang ketiga diaugmentasi yaitu menghasilkan urin sesungguhnya. Terus apa sih kaitannya sama kehidupan Sarah sehari-hari dari pembelajaran yang sekarang ini? Kalau misalkan urinnya tidak baik, apa yang akan terjadi pada ginjal kalian? Misalkan ginjal kalian itu putus satu, apakah masih bisa digunakan ginjalnya? Tidak. Benar tidak? Bisa tidak, Ren? Bisa. Jadi kalau misalkan ginjalnya sudah tidak ada satu, berarti Masih bisa satu lagi. Jadi masih bisa bekerja ya? Iya. Kemudian kalau misalkan kalian minumnya tidak teratur, apa yang akan terjadi pada urin kalian? Tidak teratur. Tidak sehat. Ya. Jadi kaitannya itu sama kehidupan sehari-hari itu apa? Kalau banyak meminum minuman yang manis-manis seperti soda, terus minuman yang mengandung alkohol bisa menyebabkan ginjal juga. Alhamdulillah pembelajaran untuk hari ini sudah selesai. Nanti kalian akan bertemu lagi di minggu yang akan datang. Siapkan di rumah untuk pembelajaran yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.